2022 nanti November kalau yang saya baca seperti itu, TV itu akan berubah dari model TV analog, nah, akan ke TV digital. Tapi saya tidak membahas soal bagaimana model nanti mau pindah dari analog ke itu, karena itu bukan tugas kita, bukan ranah kita dan teman-teman IJTI, tapi ke jurnalis. Sekali lagi saya tekankan, ke jurnalistiknya. Tantangannya seperti apa? Nah, begitu. Nah, tapi saya ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, ini kan kita baru ketemu setelah Pak Ketua terpilih. Bagaimana rasanya jadi Ketua IJTI? Bagaimana ya? Biasa saja. Oh, biasa saja. Cuman beda di panggilan saja sih. Yang kemarin dipanggil Papa Abrar atau Pak Korda, sekarang sudah dipanggil ketua lagi. Banyak jabatan berarti. Tambah jabatan lagi. Level ini lagi, level kerja, level volume kerja itu makin tanggung jawab juga ya. Karena saya masih banyak yang lebih senior yang menjadi anggota begitu ya. Jadi ya untuk memanajemen itu tentu saya kira kayak saya dulu, kalau ada yang lebih senior agak segan-segan, tapi tak apalah itu begitu. Kalau saya panggil Pak Sek itu Rangga saja. Rangga saja. Luar biasa nama aliasnya beliau ini. Tak kaget dulu saya bandingkan, si mau baik dipanggil Jaka Sembung ini. Ini memang kalau ada yang tahu ceritanya ini, luar biasa. Sampai pagi kalau mau pagi. Jadi ceritanya bagaimana? Cerita dulu sedikit Rangga. Bagaimana sampai Komyu berdua ini bisa jadi sepasang calon waktu itu, kemudian akhirnya terpilih jadi Ketua IJTI. Kalau itu sih sebenarnya, kalau dari saya sih sebenarnya memang kan kalau pembicaraan dari awal sih. Iya kan sebenarnya kalau IJTI kan kalau musdanya saat musda itu dia hanya memilih calon ketua kan, dari yang ketuanya pilih sekretaris dan bendahara itu dan pengurus-pengurus lain di bawah itu. Oh, berarti sudah dipaketkan begitu kan? Iya. Kan kemarin tapi awalnya memang sudah paket. Karena saya lihat kemarin ada 2 kan, begitu kan? Ada 3 sebenarnya. Ada 3. Kemudian saya satu calon ketua di situ. Oh, begitu. Kemudian mengerucut. Nah, jadinya terpilih. Baru si ketua ini menunjuk mau jadi sekretarisnya dan bendahara itu. Mau jadi bendahara. Waktu apa namanya kemarin ya? Musda ya? Iya, Musda IJTI itu saya sempat nonton tapi sepotong karena saya juga ada kesibukan soal kalau tidak salah tema-temanya kurang lebih seperti yang kita mau bahas malam hari ini itu kan. Bagaimana diskusi awalnya soal itu juga. Soal itu kan. Nah, jadi ini kita mungkin flashback lagi lah gitu, karena mungkin banyak yang tidak tahu atau ingin juga mengetahui seperti apa sih nanti kita ini teman-teman jurnalis khususnya yang TV. Kalau kayak kita yang dicetak ini kan memang dituntut juga harus bisa peka terhadap digitalisasi ini. Nah, mulai dari siapa nih? Hendra atau betul? Boleh. Bagaimana yang disampaikan pemateri waktu itu, bahwa ada gambaran bahwa ke depan ini tantangannya jurnalis TV itu seperti apa? Kalau dari kemarin waktu sempat saya dengar Ketua KPID Pak masih Kang Hari Aziz, Pak Hari Aziz, dengan dari pemikiran dari saya juga, kalau tantangan jurnalis di era digital ini, pertama jurnalis itu lebih harus kreatif lagi, harus banyak ide lagi, karena contoh kayak TVRI ini kan, TVRI itu ada TVRI budaya, ada TVRI musik, ada TVRI sport. Bayangkan kita harus mengisi ke program TVRI World, kita mengisi TVRI budaya, kita mengisi TVRI musik itu dengan liputan-liputan kita. Makanya saya bilang dengan adanya TV digital yang akan mulai bulan depan itu sangat betul-betul sangat baiklah bagi jurnalis televisi. Karena apalagi untuk soal pendapatan kayaknya mungkin akan bertambah sih kalau saya, kesejahteraan. Karena selain liputan tentang kriminal yang kemarin-kemarin kan hanya cuma kriminal dan kriminal atau ekonomi. Nah, ini sekarang
Kalau di channel A dengan gaya seperti liputan budaya, dia akan liputan lebih banyak. Istilahnya volume kerjanya banyak lah kalau saya. Dan lebih kreatif lah kalau lagi. Ya. Jadi sama lah dengan kita ya, mungkin teman-teman dicetak di online kita harus lebih kreatif karena di dunia digital ini kan orang berlomba-lomba gitu kan, dengan lebih cepat begitu. Iya, lebih cepat lagi. Kalau di kan sorry, saya belum sempat perkenalan ini lagi nih blank lagi. Ya, sekedar informasi. Hendra ini juga di TVRI. Tapi dia di belakang layar. Belakang layar. Kalau Komio mungkin dia pernah saya lihat dia jadi presenter. Ada beberapa di program yang. Nah, dia di program. Nah, kemudian Rangga ini di Antara TV, ya. Nah, kalau Antara TV sendiri bagaimana kira-kira Rangga menanggapi digitalisasi jurnalis televisi ini nanti? Ya kalau saya sih sebenarnya kalau untuk tantangan memang kalau beralih dari analog ke digital, meskipun memang Antara TV ini dia tidak seperti TV-TV swasta lain kan, seperti mainnya uploadnya main di website begitu. Dan apa ya, banyak sekarang konten-konten kreator ya, mungkin yang itu yang bisa nanti kita jadi tantangannya sendiri. Seperti podcast ini kan jadi tantangan untuk jurnalis TV juga begitu ya. Dan youtuber itu juga jadi apa ya, jadi saingan mungkin nanti untuk kita. Jadi bagaimana caranya sampai kita tidak tertinggal. Kita harus lebih di depan begitu karena kita kayak seperti Karoni bilang tadi, kreatif itu. Kayaknya harus lebih kreatif lagi ke depan. Kreatif lagi. Ya, karena kita ini adalah profesi yang memang mengelola informasi. Informasi yang kita kelola itu sesuai dengan rambu-rambu tentunya kan, karena jurnalis itu bukan bekerja seenak maunya dia begitu kan. Kalau mungkin teman-teman konten kreator ya terserah dia mau bikin prank mau apa. Kalau kita kan dibatasi undang-undang pers. Tak salah sedikit Komio bikin berita ya alamat mau digugat kita ini. Tapi ada juga bagusnya. Ada bagusnya dari masuk di era digital ya. Mungkin kayak dibilang Pak Ketua tadi, pendapatan teman-teman jurnalis itu masih khususnya jurnalis TV ya, bisa bertambah atau tapi tergantung dari anunya lagi perusahaan media. Iya. Jadi ada banyak peluang. Jadi teman-teman ternyata TV juga itu akan memasuki dunia digital nantinya kan. Ketika nanti sudah bertransformasi, dia masuk ke program digital. Nah, teman-teman khususnya teman-teman jurnalis TV itu sudah juga harus siap. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, ya selain harus kreatif, mungkin teman-teman di jurnalis TV juga harus lebih bekerja keras karena kejar-kejaran ini. Betul. Dengan banyaknya konten kreator seperti yang dibilang Pak Sek tadi, konten kreator juga memacu, sementara kita teman-teman jurnalis harus memacu. Nah, kira-kira menurut Pak Ketua, nanti ketika TV digital ini akan betul-betul sudah dilaksanakan atau sudah di launching oleh pemerintah, teman-teman jurnalis TV itu ke depan itu bekerjanya apakah lebih berat atau lebih mudah begitu? Kalau dari saya sebenarnya tidak berat sih, cuman volume kerjanya itu makin banyak. Ya. Kalau saya, karena itu sedikit. Sekarang kalau saya sih membedakannya itu hanya volume kerjanya saja yang lebih banyak lagi. Nah, yang dulu anggaplah dalam sebulan dia hanya menulis feature 1 kali untuk tayang di prime time di pukul ini. Dan itu pun kalau nanti ada berita kriminal yang ada bom atau apa baru naik lagi beritanya. Nah, kalau ini di era digital ini dia tidak. Kalau saya melihat dari era digital ini, pertama kalau untuk anggaplah dia bisa liputan feature itu berapa kali untuk mengisi channel budaya ini gitu. Ya, kalau ini Pak Sek, saya ke Pak Sek. Pak Sek ini kan sekarang semua apa-apa serba digital, artinya kalau dulu misalnya TV swasta itu ya, saya tidak bicara TVRI lebih maju dulu gitu. Tapi
sudah harus membuat platform media masing-masing atau ofisialnya begitu. Ya. Nah, tentu yang seperti disampaikan ketua tadi itu akan tambah berat kerjanya, karena selain misalnya mengelola liputan menjadi produksi misalnya berita ataupun program-program lain, kita juga disibukkan untuk mengelola official masing-masing. Kalau di Antara sendiri sudah juga ya? Kalau di Antara itu dari memang dari awal memang sudah ada. Officialnya Ya, sudah officialnya ada, media sudah. sosialnya sudah. Iya, sudah ada. Kalau di konten media sosialnya juga sudah officialnya sudah ada juga. Sudah. Oh, Oke. Nah, ini pertanyaan menarik sebenarnya, khususnya buat teman-teman jurnalis, bahwa karena di era kecepatan digital ini kita harus kejar-kejaran begitu. Karena kalau misalnya kita ada kejadian di lapangan atau jumpa pers, tiba-tiba kita lihat di media sosial itu sudah ada live. Iya. Itu kan, itu tantangan yang saya ingat betul itu dulu waktu di Polres, begitu Ya. kita mau wawancara tiba-tiba Sudah live. kenapa sudah ada live? Jadi kita kayak dikasih berita sampah begitu, basi sekali begitu. Dan jadi kita dituntut untuk bisa lebih jangan sampai sama yang live dengan yang tidak live. Nah, untuk mengakalinya itu bagaimana itu, Pak Ketua? Pak Sek. Maksudnya supaya kalau pulang di kantor, kau berita ini suara tadi di live sama ini ada akun media sosial apa nih? Makanya saya kembali ke ini lagi, kreativitasnya teman-teman di lapangan untuk menulis, melihat, walaupun itu sudah ada live di situ, tapi kan banyak sisi-sisi lain di dalam statement dari narasumber itu. Dan itu memang itu jadi tantangannya juga di era digital ini kan. Ya. Nah, itu yang tidak bisa misalnya didapatkan teman-teman yang misalnya yang main di akun-akun media sosial live gitu. Tapi teman-teman IJTI tidak kehabisan akal begitu kan? Karena memang teman-teman ini memang profesional di bidangnya dan akan pasti mengelola informasi itu menjadi berbeda dengan apa yang sudah ditayangkan oleh ini. Sekarang ini Kak, mungkin susahnya kita di mungkin di Sulawesi Tengah kurangnya stasiun TV, soalnya seharusnya yang kalau menurut saya yang menjelaskan ada, tapi banyak yang tutup. Bencana COVID ya mungkin karena bencana. itu susahnya, mungkin yang seharusnya yang menjelaskan soal yang punya stasiun TV, yang punya stasiun TV sebenarnya yang harus menjelaskan. Iya, yang harus menjelaskan. Ya, jadi tapi insya Allah kita tetap buat dialog seperti yang Karoni bilang tadi soal perlu. Dari analog ini ke mungkin dari kan ini masa kerjanya komisioner KPD baru juga nanti. Seperti apa pengawasannya, terus sekarang kalau TV lokal di Sulteng ini paling TVRI saja. Ya, yang bertahan ya. Yang lain masih ada mungkin, tapi mainnya di sudah YouTube. Platform lain. Dia pakai platform YouTube lah rata-rata. Buat dialog tentang digital analog ke digital. Ya itu. Analog ke digital. Mungkin kita bisa masukkan itu kayak kayak kampus to kampus. Itu rencana juga kita mau dengan Rangga kemarin. Rencana mau buat dialog dari kampus ke kampus, mau ke Untat juga ceritanya kemarin, baru mau ke Unismu. Di situ semua juga kita akan sosialisasi. Road to kampus ya. Ya gitu. Mungkin akan kerjasama dengan KPD. Dan kerjasama dengan KPD. Ya. Halo Pak Indra. Pak Indra, jangan lupa Pak Indra. Iya, ini sebut-sebut Pak Indra ini memang podcast ini Palu ini akan mengundang juga karena kalau ini malam hari ini kita bicara soal bagaimana tantangan teman-teman jurnalis TV di era digital nantinya. Nah, next mungkin 1-2 hari ini Ketua KPD yang baru terpilih Pak Indra mungkin akan duduk di meja podcast ini dan dia akan menjelaskan mana modelnya nanti misalnya ini TV ini yang tadinya analog kemudian dipindah menjadi digital. Nah, saya juga sempat baca tapi masih bingung saya karena ada katanya kalau sudah TV itu tidak kan ada TV yang masih dulu begitu. Itu masih mau dipakai atau langsung dibuang begitu. Ternyata ada alat yang akan dibeli. Ada. Nanti dipasang kayak boxer set box gitu. Nanti jangan kaget nanti TV itu ada lagi alat dibeli. Tapi kayaknya
tidak terlalu anu lah. Maksudnya tiada apa pakai antena, pakai bambu gitu. Itu lagi. angin patah begitu dah. Dan dasar juga itu kalau orang main layang-layang. Tapi dengan adanya TV digital ini betul-betul sangat luar biasa. Saya anggap ini sangat luar biasa dari pemerintah apabila ini jadi 100%. Karena nilai positifnya itu pertama warga menonton dengan betul-betul dengan suara yang bagus, Iya. melihat jernih suaranya, baru gratis lagi dengan channel yang banyak. Banyak channel. Berarti tiada lagi pasir-pasir ya? Tiada lagi. Tiada dipukul-pukul Tidak TV. ada lagi, tidak Kalau ada. mau nonton bola biasa. Tiada lagi. Kenapa signal ini? Dipukul lagi Ya, TV. setahu saya begitu sih. Nah, menarik ini karena kita tunggu Pak Indra mau jelaskan Ya, itu. bagaimana DP model ini. Gimana modelnya? Bayangkan dari analog masuk ke digital. Nanti layangan putus tuh, komi nonton juga nanti. Apa itu yang lagi rame itu dibahas? Apa kalau sebelumnya itu perekrutan anggota IJT itu kan hanya khusus untuk apa? Bulan. Jurnalis TV saja untuk jurnalis TV. Tapi ini bisa jurnalis dari media online, tapi dia ada rubrik video begitu ada kanal videonya di media online. Menarik ini. Oh jadi begitu ya? Yang baru mungkin kedua- karena itu sudah. Yang kedua itu yang tadi saya bilang dari kampus ke kampus itu juga kita akan lakukan program itu dan ini akan melakukan sosialisasi soal kekerasan terhadap jurnalis itu yang terutama juga kami akan Nah. program itu. Nah, ini penting ini karena Kata orang mau masuk ke mana kayak SPN ya itu. Iya, rencana begitu. JTI Sekolah- mau masuk ke SPN. sekolah kepolisian. Nah, karena, kita pikir salah satu lembaga ini yang sering berbenturan dengan kita mungkin. ya oke karena hampir Dari- setiap tahun pasti ada kejadian itu. baru kenapa masuk di SPN? Wah, terima kasih Pak Dir. Ya mohon maaf ini karena belum ada endorse dicabut dia punya Kenapa masuk brand. di SPN? Karena mungkin dari dini ya kita ya. memberitahukan kepada calon-calon polisi yang masih baru ini bahwa kalau kerja-kerja wartawan di lapangan itu begini loh, begini. Jangan sampai ada lagi miskomunikasi, tarik kamera, hapus kamera, apalagi sampai main pukul gitu. Ya, ini juga persoalan yang memang bukan cuma bukan cuma TV tapi semua wartawan itu paling sering berbenturan itu khususnya kalau ada kegiatan rame-rame misalnya demo kemudian chaos ya, sasarannya ya itu teman-teman jurnalis di lapangan akhirnya ya setiap baku enak lah kita begitu. Itu kemarin kita minta sama Pak Kapolda dengan Pak KB Thomas. Ya responnya Kemarin responnya baik. Nanti dilihat ke depannya lagi. dilihat lagi ke depannya. Pokoknya tinggal setiap di-follow tahun up. penerimaan calon siswa polisi, IJTI akan masuk memberikan Mungkin edukasi, iya, mungkin bagaimana sosialisasi. sistem-sistem kerja jurnalis sama polisi pada saat di lapangan, Iya. bagaimana komunikasinya seperti itu. Nah, berarti ya tinggal di follow up begitu ya. Iya. Nah, sampaikan Pak Sek soal penerimaan anggota baru. Nah, ternyata bukan cuman jurnalis Ya, TV toh begitu karena pertama kalau cuma jurnalis TV, cuma berapa orang komio di Palu ini. TV yang aktif ini tinggal berapa kasihan? Tinggal anggota IJT. Mungkin kayak pengelola videonya ya, kayak Iya, seperti pengelola kameramennya, editor. Iya. Kayak kemarin teman-teman Tribun yang kita ajak itu editornya, kameramennya ya, tidak salah. Oh ya, jadi teman-teman yang punya media online, kemudian teman-teman punya kanal apa kan namanya di situ? Video. Rubrikasi ya. Iya. Rubrikasi untuk video, teman-teman bisa gabung ternyata menjadi anggota IJTI. Ini Palu boleh. Sip, ada Sudi. Juga yang pernah saya bicarakan sama Pak Rangga dengan Pak Ketua soal jurnalis TV ini saya katakan hampir punah. Ah, Nah, ini. coba itu bayangkan kalau setiap ada jurnalis TV. Gimana Jurnalis tuh TV itu? ini hampir punah. Kenapa saya katakan hampir punah? Waktu saya keliling beberapa daerah di Sulawesi Tengah, yang mau dibilang itu wartawan TV itu hampir tidak ada. Kenapa itu? Kurang menarik atau kurang besar DP Mungkin ya, mungkin DP karena apa menarik namanya? dan lain-lain. perberitanya berapa? Itu juga PR-nya kita akan bagaimana itu jurnalis TV itu di kabupaten-kabupaten Buol itu ada. Di kabupaten jauh-jauh ya? Ya, Banggai Laut, Morowali, Utara itu sama sekali tidak ada. Mungkin memang kurang peminatnya karena Kurang peminat. kayak
Apa lebih susah mungkin ya, karena harus mengedit. Ribet. Iya, mungkin ada juga kayak misal makanya kita buat program tadi tuh, program kayak namanya IJTI Goes to School. Ya jadi beberapa sekolah menengah kejuruan nanti ini rencana teman-teman IJTI yang mengajar di situ. Iya. Apa soal mungkin kayak apa ya, SMK 2 itu kan punya jurusan Iya. broadcasting juga. Nah, Iya. sementara guru di situ tidak ada yang mengajar soal itu. Di SMK lain juga seperti itu. Mungkin dari itu mungkin apa? Tidak ada minatnya dorang tidak tahu jurnalis TV itu seperti apa yang didapat nanti setelah. Saya juga. Oke, terima kasih Pak Ketua Ya, Hendra Abrar dan Sekretaris Rangga Musabar. Ya. Oh, yang salah nama di pemberian orang tua itu. Terima kasih sudah mau hadir di ini Palu Podcast. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi kiranya bisa menjadikan informasi untuk teman-teman semua, teman-teman sahabat konten dari ini Palu Podcast. Semoga juga apa yang kami sampaikan ini tidak ada yang menyinggung teman-teman ya, karena seutuhnya kami di sini hanya berdiskusi, ya ada sedikit bercanda-bercandaan lah begitu. Nah, sebagai closing statement mungkin saya dari Pak Ketua, apa mau disampaikan Pak Ketua? Pertama untuk teman-teman yang mau gabung di IJTI boleh Ya. Apa? Itu tadi sama bilang itu. Kami ambil dulu. Sudah kami pikirkan saya closing statement. Berarti saya sampai situ saja. Ditunggu di sekretariat Jalan Ahmad Yani. Nah, sambung Baru ya, Pak Sek. yang kedua, ya. Jangan diambil semua. Untuk jurnalis TV tetap semangat, punya lebih banyak ide dan lebih kreatif lagi. Oke. Pak Sek, apa Pak Sek mau disampaikan ke penonton kita? Untuk teman-teman TV saja mungkin. Tetap jaga profesionalisme. Karena itu yang sangat diperlukan di Ya. apa ya? Profesi Dari kita ya. analog ke digital ini juga sangat diperlukan toh. Oknum. Mantap lah ya, diskusi kita lumayan seru, jadi kita tidak ada beban, kita lebih banyak bercandanya, tapi paling penting adalah ada poin yang kita ingin sampaikan dari diskusi kita atau podcast kita malam hari ini. Baik, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ini Palu Podcast. Top. Top.